call me. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Janda memanglah menggoda. Terlebih dengan segudang pengalaman dan udah hafal berbagai gerakan dan manuver yang seringkali bikin terong pria kembang kempis keenakan. Apalagi kalau jandanya kayak beginian, putih, mulus, no minus, dimana semua pria pasti ingin diservis saat malam Jumat datang. Lalu, apakah si janda ini mampu mendapatkan pria idamannya? Dan inilah dia, Bound. Scene awal memperlihatkan sebuah rapat paripurna yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya nan kekar bernama Walter. Tak lupa, sang anak super amburadul yaitu Michelle yang diketahui baru saja ngejendes ini juga bekerja menjadi salah satu staf di kantor tersebut. The top 3% of high-end properties in LA and going down. I would like to retire respectfully. Rupanya mereka lagi rapat serius yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan alias gulung tikar. Salah seorang penasihat perusahaan yaitu Preston menyarankan agar Walter membagi saham perusahaannya atau merger dengan perusahaan yang lagi naik daun yaitu bernama Elliot agar perusahaan mereka bisa tetap bertahan dan stabil kembali. Either we take the deal or we die a slow, painful death. In the interim, I would like to know exactly how many cents on the dollar. Akan tetapi, dengan lantangnya, Michelle menentang ide tersebut karena dia yakin kalau perusahaan ayahnya ini bisa bertahan tanpa harus merger dengan perusahaan lain. Ia pun meyakinkan ayahnya dan bilang akan mencari jalan apapun demi menyelamatkan perusahaan. Di kehidupannya, Michelle telah dikaruniai seorang anak gadis muda yang lagi gurih-gurihnya bernama Dara. Suatu malam, mereka berdua hangout dan nongkrong-nongkrong di sebuah bar di pusat kota. Body Bahenol morongkol Michelle nyatanya menarik perhatian pria garong di bar tersebut. Akan tetapi, Michelle mengabaikan tatapan manja para pria tersebut dan selepas kenyang makan dia pun pulang bersama Dara. Mom, I'm not gonna party every day. Mom, it's not a big deal. Yes, it is. Tapi sesampainya di rumah, dia baru sadar jika kartu kreditnya ketinggalan di bar yang membuatnya mau tak mau harus kembali ke sana. Setibanya di bar, dia dihampiri seorang pria yang dia ingat sedari tadi terus memperhatikannya. Dan pria itu bernama Ryan yang dengan pedenya ngajakin Michelle kenalan bahkan minum bareng. You know what? I can't. I just forgot my card. I gotta... Meskipun menolak ajakannya itu, terlihat jika Michelle tertarik dengan wajah rupawan dan tubuh kekar si Ryan ini. Maka dari itu, dia meminta nomor WA Ryan, manakala dia lagi gabut dan gak ada teman buat diajak ngobrol. Di sisi lain, seorang pria paruh baya seringkali ngapelin Michelle dan kayaknya kebelet banget pengen nganu dan main kuda lumping bareng Michelle. Bahkan pria yang bernama George ini bala-balain minjem ke Bang Emok untuk beli cincin lamaran untuk Michelle. You know, because you've been working so hard, you're probably too tired to cook, so... Do you like them? Namun sayangnya, lamaran itu ditolak mentah-mentah karena George bukan tipe Michelle banget. Ditambah, dia udah kesengsem duluan sama Ryan. Di keesokan harinya saat di kantor, si Michelle pun dihubungi oleh perusahaan yang mau membeli saham mereka. Dan si Michelle pun akan bertemu dengan bos perusahaan itu di jam 2 siang nanti. Namun tiba-tiba, Ryan menelpon Michelle yang menyuruh Michelle untuk datang langsung karena dia udah nggak tahan pengen banget kuda-kudaan. Why don't you join me? If we sell, can I still be your assistant? Pasti, godaan dari Ryan yang ganteng pun gak bisa ketahan sama Michelle yang langsung OTW ke tempatnya Ryan. Awalnya Michelle berniat sebentar nemuin Ryan karena harus meeting lagi dengan perusahaan lain di jam 2 nanti. Namun Ryan dengan trik buayanya berhasil ngerayu Michelle supaya mau emprut dengannya. Dan Michelle yang udah sama-sama pengen pun langsung mau diajak nginep dan membatalkan janjinya dengan perusahaan lain yang padahal itu menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan. Meeting at 2 o'clock, and it's like a... Can you call and maybe push to
Di malam harinya, Michelle pun membawa Ryan ke kantornya dan mereka pun langsung menunjukkan keahlian mereka masing-masing yang ternyata Ryan ini punya fantasi yang agak-agak liar, di mana dia ingin Michelle diikat pakai rantai dan main dalam keadaan terikat kayak di film-film. Dan ya, karena udah kepalang pengen dan naksir juga, mau nggak mau Michelle nurut aja semua perkataan Ryan dan proses ajul gedang bertemakan penjahat-penjahatan itu pun terjadi. Semenjak sawahnya dibajak Ryan itulah, si Michelle jadi bucin banget sama si Ryan. Saking bucinnya dia bahkan bawa si Ryan ke acara perusahaan ayahnya. Si Ryan juga tak kalah koplaknya, di mana di acara tersebut Ryan udah naruh tikus bergetar yang bisa kita lihat di film Mantap di G-stringnya si Michelle yang membuat si Michelle keenakan. Parahnya, si Ryan menyuruh si Michelle untuk menemui tamu dengan lipstik yang belepotan. Dan Michelle pun bertemu dengan bos perusahaan yang dia sempat batalin janjinya tempo hari, yang bikin si bos itu pun kecewa dan juga heran melihat penampilan si Michelle yang sangat berantakan. Di malam harinya, Michelle pulang dengan Dara. Di perjalanan pulang tersebut, Dara yang penasaran mengenai lipstik Michelle yang amburadul acak-acakan, lantas bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. Akan tetapi, saat setelah berpikir sejenak, dia pun menyadari jika ibunya itu telah padu cungap dengan pacar barunya. Bukannya marah, si Dara malah ngegodain Michelle dan bilang jika Michelle gak usah malu-malu lagi padanya karena Dara juga sering ngelakuin hal yang sama dengan pacarnya. You've been kissing. Pretty good. He left you speechless. Keesokan paginya, Michelle dimarahin habis-habisan sama ayahnya karena akibat ulah dan perlakuannya pada klien-klien semalam membuat perusahaan semakin terancam dan juga bikin keluarganya malu karena melakukan Michelle yang pakai lipstik acak-acakan dan juga membawa seorang pria yang berlatar belakang seorang kriminal. Had sex with someone in the bathroom. My behavior lately, Dad. Ryan. Faktanya, sang ayah telah menelusuri dan mencari tahu latar belakang Ryan yang notabene merupakan pacar baru Michelle. Diketahuilah fakta jika si Ryan ini merupakan mantan residivis dan spesialis ahli perampokan mobil. Ayahnya pun mengancam untuk mempercayakan kembali masa depan perusahaan pada konsultan keuangannya apabila Michelle terus bertindak ceroboh yang hanya akan memperburuk keadaan perusahaan. Sambil menangis, Michelle pun berjanji jika dia tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Sensible behavior is a reflection on our family's good name. Now go. Nah, maka dari itu, jika ayahnya memberikan Michelle kesempatan terakhir, maka misinya kali ini ia yakin akan sukses besar dan membuat keluarga mereka kembali berjaya. Belum juga kering tuh omongan Michelle, dia malah makin bucin sama si Ryan dan sering kali emprut dan membiarkan lahan basahnya diacak-acak Ryan. Hingga di suatu hari, Michelle ngegap si Ryan yang lagi emprut dengan anaknya yaitu Dara. Si Michelle auto shock dong dan auto murka dan tak habis pikir dengan semua tingkah laku Ryan itu. Keesokan harinya, deadline di kantor pun semakin mepet yang bikin si ayah pun harus menjual sahamnya ke perusahaan lain. Namun si Michelle di sini masih menahan karena dia yakin dengan strateginya dia tidak perlu menjual saham dan bisa menjadi partner dengan perusahaan lain. There's a $150 million deal on the table here. I recommend that we take their offer before they pull it off the table. Nah, setelah meeting selesai, si Michelle pun merasa stres karena masalah di kantor dan juga masalah anaknya dengan si Ryan. Dan tak lama si Michelle pun mendatangkan SMS dari Ryan yang bilang kalau dia pengen nyobain anaknya lagi. Nah, di situ si Michelle pun langsung menggunakan SMS itu sebagai bukti untuk melaporkannya ke polisi. Dan dia pun langsung OTW ke rumah si Ryan dan tanpa apa-apa, serepek habek si Ryan hingga membuatnya KO dan berhasil dibekuk pihak kepolisian. Well, don't worry. Somebody will be here soon.
masalah Ryan udah beres. Kini, Michelle tinggal ngurusin masalah perusahaan yang semakin di ujung tanduk. Sembari berpikir, Michelle pun menyadari jika harus melakukan apa saja untuk membuat bos investor yang bernama Jesse menyetujui proposal perusahaannya. Hingga dia pun berpikir untuk memberikan semongko super berikut kacang mentenya yang masih sangat segar. Okay, well, in the case that you do like it, a little more. Dan ya, lelaki mana yang gak suka? Dengan poporongosnya, si Jesse nyatanya begitu terpesona dan tertarik buat ngegarap si Michelle. Berkat hal itulah, Jesse jadi ketagihan dan pengen terus emprut dengan Michelle. Maka dari itu dia pun kembali ke kantor ayah Michelle dan menyetujui penawaran mengenai investasi yang Michelle tawarkan dan hendak menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaannya. Yang padahal kita sendiri tahu jika dia melakukannya cuma karena pengen terus diservis Michelle. Tapi ya udahlah, yang penting bagi Michelle ialah kelangsungan hidup perusahaan warisannya. There's something about you. I think you'll find the terms of this merger most favorable. Benefit us and all of our problems and them. Dengan begitu, semua masalah Michelle pun beres dan dia menjalani hidupnya dengan bahagia, damai, sentosa meskipun harus siap diemprut kapan saja oleh si Jesse. Dan film pun tamat. Oke lur, itulah dia alur cerita film Bound. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar Bang Dickson bisa beli rokok jarum coklat di tetangga sebelah. Oh ya, bagi Sobat Dickson semua yang mau request dan pengen di-reviewin film-film, boleh banget ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Bang Dickson beserta seluruh jajaran pamit dan adios amigos, permios.